Kenapa kita selalu diuji oleh Allah? Supaya kita bersabar. Itulah jawaban. Kenapa kita diuji? Supaya kita bersabar. Itu langsung jawabannya itu ya. Kenapa kita diminta untuk bersabar? Agar kita dicintai oleh Allah. Mau nggak dicintai oleh Allah? Maka harus menerima ujian Allah. Kalau kita sudah terima, sabarlah. Dan sampai kapan sabarnya? Sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita. Jadi sabar itu ada batihnya. Tak ada. Sabar itu batasnya kalau iya kematian kita. Sampai situ batas sabar itu. Lalu kenapa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita sabar? Kenapa kita harus sabar? Agar kita dicintai oleh Allah. Bukankah Allah yang berfirman, innallaha, itu tadi, wallahu ma'assa wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Katanya kita pengen dapat cinta Allah. Kalau begitu, kita harus menerima ujian dan dihadapi dengan sabar. Bertahan. Diiming-imingi dunia, tidak tergiur. Diancam-ancam, tidak gentar. Lo gitu. Dan juga tidak melemah, tidak menyerah. Nah, itu orang yang sabar. Kalau kita bisa seperti itu, kita berhak mendapatkan cinta Allah. Kalau kita dapatkan cinta Allah, kita kekasih Allah. Kalau kita kekasih Allah, berarti kita waliullah. Kalau kita waliullah, berhak mendapatkan pertolongan dan karomah dari Allah. Gitu. Yang paling banyak kita dengarkan karomah itu kan mujahidin ya. Mujahidin. Dan para ulama-ulama pejuang banyak mengalami karomah. Kenapa? Karena Allah mencintainya, karena Allah menolongnya. Gitu. Dan juga hadis Nabi, idza ahabballahu 'abdan ya, abdan yang tadi awal-awal kajian kita. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Apabila Allah sudah jatuh cinta kepada salah seorang hambanya, Allah akan banyak mengujinya. Diuji. Makin Allah cinta kepadanya, makin banyak Allah menyapanya dengan ujian. Gitu. Jadi kita yang banyak diuji bukan berarti Allah benci pada kita, tanda Allah mencintai kita. Saya ingat kita punya syekh di Payakumbuh. Santri pilihan yang paling disukai oleh syekh, paling sering dipanggil oleh syekh diuji. Tiap sebentar santri itu diuji. Itu tanda santri itu istimewa. Ya, tiap sebentar dipanggil. Ayo baca lagi. Ayo coba kamu jawab. Ayo. Karena syekh pengen santri ini cepat. Lebih dekat, lebih cepat kepada cita-citanya. Dipanggil tiap sebentar oleh syekh. Sementara santri yang pemalas, yang banyak masalah semacamnya, antara diiya dengan ditidakkan. Tasarahang lah. Kan begitu. Tapi kalau santri-santri yang ulet, yang giat, yang patuh, apa diinstruksikan, kamu hafal ini, dia hafal semacamnya, dia sering dipanggil itu. Dia sering dipanggil dan sering diuji. Orang yang sering diuji makin hebat enggak? Makin hebat. Betul ya? Begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira terjawab? Nah, barakallahu fiik. Kalau nggak salah ada pertanyaan kedua tadi ya? Enggak ya? Oh ya. Apa gagalnya kenapa? Oh iya. Apa firman Allah dalam hadis qudsi? Man lam yashkur bi na'mai, orang yang tidak mau bersyukur dengan nikmat-nikmatku, walam yardha bi qada'i, dan dia tidak ridha dengan qada-qadaku, walam yasbir bi balai, dan dia tidak sabar dengan ujian-ujianku, falyakhruj min tahti adimi samai, keluar dari kolong langitku, wal yatlub rabban siwaya, cari rob selain daripada aku. Jadi kalau nggak bisa sabar, diusia tagak di Allah, baki roang. Keluar kamu. Jadi gagal. Iyalah. Gagalnya gagal parah itu.